Media massa sekarang ini juga sedang diramaikan dengan berita dari tenggelamnya seorang anak dari artis Tamara Tiasmara dan juga Angger Dimas yang kejadiannya ini terjadi pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di kawasan Jakarta Timur. Ini kemarin di tanggal 6 Februari 2024 akhirnya dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur dan kemudian dilakukan otopsi ke sana pertama kali. Karena sebenarnya ada banyak kejanggalan kalau aku lihat dari kasus ini, teman-teman. Well, kejanggalannya itu nggak cuma sekedar asumsi, bahkan bapaknya pun, Angger Dimas, yang tadinya menolak melakukan otopsi, akhirnya dia bersedia untuk melakukan otopsi kepada putranya ini. Oke, kita bahas terlebih dulu adalah mengenai kronologi. Kronologi ini menurut Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa seperti kalian tahu sudah banyak diberitakan Dante atau Pramudia atau Dante usia 6 tahun ini itu dia pergi ke sebuah kolam renang bersama seseorang dewasa, dan seseorang dewasa ini ternyata aku cek-cek dugaannya adalah kekasih dari artis Tamara Tiasmara ini, karena antara Tamara dan Angger sudah bercerai lama. Nah, tetapi yang uniknya adalah begini ya, bahwa menurut Tamara ini orang yang ngebawa Dante itu sudah terbiasa bersama. Nah, dugaannya itu adalah pacarnya. Tapi yang uniknya gini, si Tamara ini pada saat berbicara ke media massa bilang, saya tidak mau bertemu dengan orang dewasa tersebut, saya mau lihat CCTV-nya terlebih dulu. Tapi beberapa hari setelah kejadian pun, Tamara itu tidak berani, tidak mau ngelihat CCTV, ngebuka lebih dalam. Apakah itu hal yang wajar? Karena kalau orang kehilangan orang yang disayangi, itu biasanya langsung adalah tahapannya ada rasa kemarahan, pengen ngebongkar semuanya. Jangankan lihat CCTV, ngedatengin orang yang langsung pengen melakukan hal-hal yang ekstrim gitu kan ya. Tapi ini reaksinya cukup unik sih menurut masyarakat, bahwa Tamara tidak mau melihat CCTV. Tamara tidak mau ketemu dengan orang dewasa itu yang diduga adalah pacarnya. Nah, kemudian yang lebih unik lagi, masyarakat berpikir bahwa pada saat memberikan klarifikasi dia diperiksa di penyidik ya, Tamara ini membawa pengacara loh. Nah, ini apa yang terjadi? Bukankah yang meninggal ini adalah putranya sendiri, tapi dia sudah membawa pengacara? Kalau aku lihat dari Anggernya pada saat dia berbicara ke media massa, dia tidak ada pengacara, tapi jelas kalau Tamara Tiasmara ini sudah membawa pengacara. Ini mengingatkan aku ya sama kasus di Subang yang ada anak sama istrinya meninggal dunia, dibunuh, tapi hari kedua setelah kejadian, suaminya langsung membawa pengacara, dan sekarang sudah menjadi tersangka. Well, nggak salah dong Anjas, namanya juga kan pengacara itu adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Iya memang, tapi reaksinya ini cukup unik ya, dianggap bagi sebagian netizen. Kalau menurut kalian, nggak kok itu biasa aja Anjas, ya it's up to ya, walaupun itu juga bukan suatu hal yang menjadi alat bukti, tetapi adalah lebih kayak ke insting aja. Kok reaksinya seperti itu? Terus juga dikatakan bahwa ada beberapa temuan ya di jenazah Dante ini, misalnya adalah kayak luka memar, kemudian bekas gigitan. Menurut ibunya, Tias Amara bilang bahwa yang melakukan itu memang adalah saya, katanya. Karena waktu di hari kejadian tersebut, saya berusaha membangunkan putra saya, dibangunin, saya gigitin, saya cubitin biar dia bangun. Jadi luka merah-merah biru-biru itu adalah karena efek saya lakukan tersebut. Ini bisa dijawab dengan nanti di otopsi, teman-teman. Maksudnya gimana? Di otopsi itu kan kelihatan ya, kan lukanya kita nggak tahu luka tersebut biru-biru itu terjadi setelah kematian atau sesudah kematian. Biasanya sih setahu aku ya, aku ngobrol dengan beberapa dokter otopsi, kalau luka biru-biru itu biasanya akan terjadi biru-birunya tersebut sebelum waktu kematian. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, mau digebukin, mau diapain, biasanya tidak akan muncul luka biru-birunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga mungkin lebam mayat. Lebam mayat itu adalah misalnya kayak mayat itu ditidurkan aja sebelah kiri. Nanti di bawahnya itu ada biru-biru, yaitu karena proses untuk pembusukannya ada ke arah ke sana. Nah, itu nggak bisa dilihat dari pandangan mata aja, harus dibelah di dalam apakah ini terjadi sebelum atau sesudah kematian. Mengenai biru-biru dan bekas gigitan tersebut akan dijawab di sana. Mudah-mudahan sih masih bisa kelihatan ya, karena jujur kalau meninggalnya tanggal berapa?
Udah hampir sebulan ya, iya kan? 27 Januari, kemudian ekshumasinya itu 6 Februari, baru ya nggak sampai sebulan ya, baru semingguan lah ya, ya hampir semingguan 10 ya, mudah-mudahan masih bisa karena kan tergantung dari lokasi tanahnya. Kalau tanahnya itu lokasinya kering, ya masih banyak yang akan bisa terselamatkan. Tapi kalau lokasi tanahnya itu basah, apalagi di musim hujan, itu agak sulit untuk ngecek ke bagian-bagian tersebut. Mudah-mudahan ya, kita nunggu nanti hasil otopsinya seperti apa. Bahkan Angger Dimas, bapak dari Dante ini juga terlihat sangat curiga sebenarnya. Ada salah satu statement dia bilang begini bahwa ada dugaan sangat kuat bahwa Dante itu bukan tenggelam, tapi ditenggelamkan. Nah ini makanya dia yang ngebuat surat, ngerubah bahwa dia bersedia untuk putranya dilakukan otopsi. Mengenai CCTV, ini juga sampai sekarang kan masih belum clear ya. Tapi kalau aku yakin dari penyidik sudah melihat CCTV-nya, tapi kok belum ada petunjuk kuat mengarah kemana, ataukah CCTV-nya ini tidak secara utuh, ataukah terjadi hal-hal yang mungkin unik juga di sini, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi jujur ya, yang ngebuat aku bertanya-tanya adalah Tamara Tiasmara ini pada saat diperiksa di penyidik, dia sudah didampingi pengacara loh. Itu reaksi yang kayak ngebuat aku, ada apa gitu kan ya? Kenapa begitu? Pengacaranya juga ada. Jadi buat teman-teman tahu ya, kalau seorang saksi sudah punya pengacara, selama dilakukan pemeriksaan, pengacaranya itu berada di sebelahnya. Jadi menulis BAP, berita acara pemeriksaan, apapun yang ditanyakan harus bersebelahan sama pengacaranya. Jadi nggak ada yang cerita-cerita di zaman dulu bahwa kalau polisi itu melakukan penyidikan, nanti digebukin dan sebagainya, itu nggak bisa kalau sudah punya pengacara. Dia akan selalu berada di sebelahnya. Nah, sang ibu itu nggak mau lihat CCTV. Ini juga reaksi yang unik sebenarnya bagi aku pribadi. Biasanya gini ya, kalau aku, maksudnya ada musibah apa, pasti aku coba cari CCTV sampai bermalam-malam, aku cekin, pause satu persatu, aku pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi dari ibundanya ini malah ngerasa, saya masih trauma, saya masih A, B, C, dan D. Biasanya orang yang mendapatkan musibah seperti ini, tahapan untuk healing, penyembuhan, itu biasanya diawali dengan penolakan, kemudian kemarahan, pengen balas dendam, baru nanti memaafkan. Tahapannya ini menurut aku kok cukup unik ya, berbeda dengan di kasus ini. Angger Dimas, bapaknya, juga ngerasa bahwa beberapa komentarnya, ini kayaknya ada yang janggal deh. Apalagi setelah diketahui ini kan dugaan sangat kuat bahwa yang ngebawa putranya di kolam renang tersebut adalah kekasih dari mantan istrinya ini. Di awal-awal Tamara itu berbicara di media massa, dia kan banyak tuh berbicara di media massa. Dia mengatakan bahwa dibawa sama orang dewasa gitu. Kenapa dia nggak menyebutkan langsung sih dibawa sama kekasih saya? Apakah itu bakal jadi masalah juga? I don't know. Kayaknya ada sesuatu hal yang aku cium agak-agak visi nih. Agak sesuatu hal yang tidak dibuka secara utuh. Itu yang beberapa hal kejanggalan-kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat. Yang paling janggal, satu lagi nih menurut aku, apa yang terjadi ya? Dante, menurut ibunya, dia ini sejak usia 6 bulan sudah dilesin berenang. Apa yang terjadi? Apalagi juga berenangnya kan maksudnya di kawasan, bukan berenang di laut ya. Kalau di laut mungkin ada ombak, ada banyak faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau hanya di kolam renang, mau sedalam apapun kolam renang, kan tidak ada ombak, tidak ada kekuatan yang luar biasa. Aku baca sih netizen bilang gini, itu bisa aja Anjas, mungkin aja anaknya masuk angin atau sebagainya. Ya, kalau semuanya dikatakan mungkin ya mungkin juga, tetapi anaknya itu dari sejak usia dia 6 bulan sudah belajar berenang, artinya dari dulu sampai meninggal dunia masih belajar berenang, itu sangat aneh kalau dikatakan dia nggak bisa menyelamatkan diri. Makanya bapaknya itu aku nilai di sini menduga sangat kuat anaknya itu ditenggelamkan begitu. Unik banget ini, makanya bapaknya juga ngebuat kayak di sosial medianya keadilan buat Dante gitu. Dia kayaknya lagi berjuang untuk mencari keadilan tersebut. Terus menurut Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa hasil otopsi ini kan akan ada 2 data yang akan dikeluarkan nanti. Pertama adalah mengenai waktu kematian dan juga penyebab kematian. Apakah penyebab kematian ini adalah karena mungkin dia tenggelam atau seperti apa?
Kalau tenggelam biasanya akan ditemukan banyak cairan ya yang berada di paru-parunya. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunianya itu bukan karena tenggelam atau karena yang lainnya, biasanya di paru-parunya sudah nggak ada lagi cairan. Sama kayak kasus dulu yang pasangan nagrek ya, yang ada kecelakaan kemudian dibuang kan hasilnya juga sama seperti itu. Ada satu yang meninggal dunia itu karena kecelakaannya, ada satu yang meninggal dunia karena dia tenggelam pada saat dia dibuang karena ditemukan ada banyak pasir, air di paru-parunya. Sementara yang meninggal dunia karena kecelakaannya, walaupun dia sudah dibuang di air, paru-parunya bersih, tidak ada air ataupun juga pasir yang berada di lokasi TKP penemuan tersebut. Nah, mengenai Dante, kenapa kok dia diikutkan dengan pria dewasa tersebut, sosok dewasa tersebut? Ya karena katanya ibunya ini lagi syuting, dan syuting itu katanya cuma beberapa scene aja, dan dia memang berencana untuk menyusul. Dan dikatakan bahwa jangan berenang nunggu ibunya datang dulu, tapi namanya anak-anak udah ngelihat air langsung seperti itu. Well, bagi aku ada beberapa hal yang visi di sini. Kalau menurut kalian, apakah ini pure memang kecelakaan ataukah memang ada unsur pidana di sini? Kita akan mendapatkan jawabannya dari data otopsi. Mudah-mudahan kondisi tempat pemakamannya dalam kategori tanah yang kering agar kepolisian dan juga dokter otopsinya bisa mendapatkan banyak data dari jenazah Dante. Dan sangat disayangkan ya, kenapa lagi dan lagi, kenapa kok masih banyak orang di Indonesia yang menolak melakukan otopsi begitu kan ya. Mudah-mudahan pelajarannya buat semuanya. I don't know, aku nggak mau ngebahas masalah tersebut. Kita kan pahami mereka sedang bersedih, tapi seharusnya ya otopsi itu adalah secara undang-undang, polisi itu bisa loh melakukan otopsi tanpa meminta persetujuan dari keluarga kalau ada dugaan tindak pidana di situ. Tetapi kan lebih ke masalah ini kehumanismean ya, agar tidak ada masalah ataupun juga konflik terkait ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, dan juga akun TikTok Budian Jasa Sumara. Sampai jumpa.